Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Oleh Setiadi. Saya di sini sebagai peserta latsar aktual golongan 3, angkatan 3 tahun 2025. Saya di sini menjabat sebagai pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah di Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan isu yang saya angkat atau tepatnya judul yaitu bahwasanya saya akan mengangkat judul optimalisasi rekap data secara digital pada audit kinerja bagian honorarium di Inspektur Pembantu 3. Nah, Inspektur Pembantu 3 sendiri itu adalah tempat saya. Oke, di sini saya jelaskan beberapa fitur yang sudah saya kembangkan untuk aktualisasi saya. Jadi di sini adalah sebuah format digital untuk melakukan input data dan rekap data dari audit kinerja bagian honorarium, di mana ini adalah salah satu tupoksi dari SKPD saya. Oke, tidak perlu berlama-lama. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja dalam aplikasi atau format yang saya kembangkan di Microsoft Excel ini. Di sini ada tulis nama, ada NIP, NIP saya sebagai pemeriksa, obrik atau objek pemeriksaan, dan juga tahun saat melakukan obrik. Oke, langsung saja saya tulis seperti ini. Katakanlah nama saya sendiri, Ilnuha Setiadi. Oke, ini saya sebutkan saja NIP saya sekian. Ini tidak sebenarnya ya. Saya coba menyamarkan beberapa saya. Nah, lalu obriknya di sini saya menyusun katakanlah sekitar objek ini adalah objek pemeriksaan. Jadi objek apa yang sedang saya periksa. Seperti SKPD-nya, nama SKPD-nya. Katakanlah sih kita menyebutnya dinas A. A. Oke, saya melakukan ini tahun 2025, misalkan ini saya ambil contoh. Nah, di sini ada beberapa jenis honorarium yang akan diperiksa, yaitu sudah sesuai dengan Peraturan Presiden 7 Nomor 72 tahun 2025. Itu ada beberapa macam sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada berbagai macam seperti tenaga ahli, MC, PBJ, atau pengadaan barang jasa, moderator, saksi ahli, pemutus media, dan lain-lainnya. Oke, untuk di sini saya mengambil contoh untuk narasumber saja karena ini pada umumnya sering terjadi. Nah, di sini saya menggunakan tombol pilih yang sudah saya modifikasi dengan Visual Basic sehingga untuk mempermudah pengguna. Oke, dengan kita klik ini, maka akan pindah ke sheet narasumber. Di mana narasumber sendiri ini saya sudah map ini ada data sebelumnya. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan format input digital yang sudah saya sesuaikan dengan parameter-parameter yang dicantumkan di peraturan perundang-undangan. Oke, tanpa berbasa-basi, saya masukkan misalkan kita dalam suatu laporan pada bendahara itu ada namanya nomor kegiatan. Nomor kegiatan ini katakanlah macam-macam seperti biasanya kalau sepanjang saya ada kode seperti ini bisa diangkat 5.1 atau titik 2 dan ini saya ambil sembarang aja lalu BKU-nya itu bisa 4 digit atau bukti kwitansi. Nah, di Bukas Umum ada kodenya. Nah, ini BKU itu Bukas Umum. Jadi di sini kita bisa melakukan ini mendata BKU-nya. Misalkan katakanlah saya tulis sembarang aja ya. Oke, oke. Terus lalu saya memilih tanggal. Saat ini misalkan saya melakukan dapat data yaitu dari nomor kegiatannya sekian, BKU-nya sekian, ternyata tanggalnya katakanlah 11 09 2024. Oke, lalu misalkan namanya adalah yang terhormat. Oke, nah jabatan di sini NIP-nya bisa diisi misalkan 199765432 Oke, lalu jabatan ini sesuai parameter yang saya sebutkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025. Ini ada beberapa kriteria yang bisa dipilih dengan menggunakan menu drop down. Katakanlah di sini adalah pejabat eselon 3 atau di bawah yang disetarakan. Sudah saya sesuaikan dengan peraturan-peraturannya. Asal SKPD ini adalah menunjukkan bahwa saya SKPD ini asal dari mana sih narasumber ini? Apakah dari internal si dinas A tadi atau dari luar? Di sini katakanlah saya menggunakan eksternal. Nah, oke. Kenapa nanti internal dan eksternal saya jelaskan nanti di dalam laporan bentuk flowchartnya seperti apa. Oke, lalu masukkan rundown acara, misalkan katakanlah mulai dari jam 9, maaf,
09.00 sampai jam 11.30. Nah, ternyata yang dibayarkan, misalkan di BKU nih, dibayarkannya 2 juta. Saya tulis saja 2 juta. Oke, oh maaf kelebihan. Oke, lalu uraian kegiatan saya di sini menulis misalkan honor narasumber untuk kegiatan kegiatan A B C D E. Oke. Lalu keterangan ternyata dia tidak ada dokumentasi. Ini contoh aja ya. Ini misalnya di sini saya menggunakan beberapa menu yang sudah saya desain atau saya rancang untuk memudahkan pengguna. Jadi ada tambah, clear, print, update, dan hapus. Kalau tambah ini adalah mau input data tadi yang sudah saya siapkan. Ini menjadi suatu rekap data di sini. Lalu kalau update adalah mengubah hasil rekapan data ini. Apabila ada perubahan parameter maka langsung update. Kalau print dia akan menuju ke print kertas kerja review atau kerja pemeriksaan. Clear adalah menghapus semua parameter yang sudah saya isi, dan hapus ini adalah untuk menghapus line-line yang sudah diinput dalam rekap tapi yang merasa tidak cocok bisa dihapus. Oke, ini sudah saya lengkap dari sisi semua. Ini sebelumnya saya mau ngasih tahu, jika dari sini saya sudah menambah fitur jika ini kosong, maka kode ini tidak akan jalan karena di sini sudah saya antisipasi dengan menggunakan harap isi data pada kolom. Lalu ketika saya isi 45678 lalu klik tambah, sip. Nah, data sudah berhasil diinput dan ternyata sudah muncul nomor kegiatan sekian, BKU sekian, tanggal sekian, nah, dan lain-lainnya parameter-parameternya, dan ternyata muncul perhitungannya seperti ini, dan ini minus 100.000, berarti dia si dinas kurang bayar kepada narasumber seperti itu. Nah, ini kan saya sudah input yang tadi nggak saya hapus karena ada kemungkinan misalkan dalam suatu acara itu narasumbernya banyak. Jadi supaya tidak mengubah nomor kegiatan dan parameter-parameter lainnya, saya tinggal mengubah namanya saja. Katakanlah di sini dalam satu narasumbernya banyak, satu kejadian, satu event maaf, narasumbernya banyak. Dan ini tinggal saya mengubah di susunan yang parameter yang mau diubah. Misalkan di sini Bapak Bapak dia, dia. Oke, ini saya tambahkan contoh aja, tambah. Oke, nah jadi dia bisa mengubah lagi. Dan saya satu lagi, di sini saya sudah bisa memanggil data yang sudah dipanggil, yang sudah diinput. Katakanlah di sini saya, nih saya contoh, coba saya tambahkan lagi ya untuk sebagai contoh dengan yang terhormat. Oke, nah ini saya coba buat tambah tiga, lalu on. Nah, terus saya mau ngubah nih kali data yang nomor 2 itu seperti apa. Nah, tinggal saya gunakan garis kursor nomor 2 di nomor ini. Saya sengaja memang menggunakan nomor ini supaya lebih sebagai acuan parameter. Nah, tinggal misalkan ternyata jamnya saya salah. Yang semula 11.30 ternyata sampai jam 12. Oke, lalu saya ubah dan oke, tinggal saya klik update, maka dia jamnya akan sendiri terubah. Seperti itu. Nah, nah tapi jika saya ini ternyata benar-benar beda sama sekali sesuai saya sebutkan tadi, maka tinggal klik tombol clear, dia akan hilang semuanya. Seperti itu. Terus, oke, contoh lagi satu untuk menjelaskan parameter semuanya. Bahwasanya ketika ini saya merasa kurang cocok nih yang terhormat ini, kayaknya salah data deh, saya mau hapus aja deh. Nah, ini saya klik hapus. Lalu apa? Saya menekan tombol data yang akan dihapus. Apakah Anda yakin? Klik iya dan data berhasil dihapus. Seperti itu. Tapi di sini memang nggak di clear ya. Karena ada kemungkinan kan takut mau menambah lagi data yang tadi. Seperti itu. Atau misalnya perbaikannya terlalu banyak. Jadi saya seperti itu. Gitu. Nah, ini di sini saya juga sudah menyiapkan tombol home, previous set sama next set atau sheet sebelumnya ini karena ini narasumber belok kiri menu awal. Kalau ini klik kanan dia ke menu narasumber lagi. Kalau misalkan kita mau ke menu awal lagi dari home. Nah, gini seperti itu. Misalkan saya di sini mau ngambil lead tentang PBJ nih. Saya ngambil pengadaan barang jasa. Oke, tinggal kita klik. Nah, ya sudah. Ternyata saya mau yang lain lagi nih. Saya mau ngambil narasumber lagi aja.
Nah, tinggal dari narasumber, pilih. Nah, di sini saya menggunakan tombol home ini untuk kembali ke menu awal untuk memilih. Seperti itu. Nah, misalkan ini saya katakan, nah ini kita coba ke satu lagi deh, terakhir. Itu untuk PPJ. Nah, PPJ ini datanya kosong, tinggal ini parameter paretnya tinggal kita isi aja misalkan nih, sekian, nomor BKU-nya sekian, katakanlah ini aja 8976. Ini 5,2 titik bla 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 bla. Nah, tanggal katakanlah 10 sebulan 07 2024. Nah, terus nama katakanlah beliau, lalu NIP-nya 197654321. Pangkat jabatan terserah aja nih karena ini nggak ada di atas parameter, nggak ada di drop down, berarti saya nggak ngatur sesuai parameter di Wakil Presiden. Oke, katakanlah di sini jabatannya adalah Kasih. Oke, salah, mana PPTK. Nah, terus di sini jabatan di PPJ sesuai peraturan mau pejabat PPJ atau Pokja. Katakan di sini saya pilih Pokja. Nah, ini sudah saya otomasi untuk satuannya itu adalah sebuah OP. OP ini adalah objek per pengadaan. Satu orang per pengadaan. Jadi Pokja ini dia itu hanya dapat honor dalam satu kali pengadaan per pengadaannya. Oke, misalkan di kelompok kerja itu dia ada milih ada barang konstruksi atau jasa konstruksi dan jasa lainnya ini karena saya ambil konstruksi. Nah, misalkan satu kali pengadaannya cuma sekali nih. Oke, pelaku PBJ-nya katakanlah dia ini punya mau proyek bangunan 200 juta. Oke, saya tulis 200 juta. Lalu dibayarkan ternyata sekitar 50 juta. Oke, kelebihan ya. Oke, 50 juta. Korean kegiatan misalkan ini adalah pengadaan, pembangunan gedung. Ya, gini aja. Keterangan eh, tidak ada atau kosong seperti ini. Oke, tinggal klik tambah. Sudah seperti ini. Dan ini menunya sama aja dengan yang tadi. Tinggal geser, 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 geser. Sudah bisa diatur. Nah, ini ternyata persatuannya dibayarkan 50 juta. Seharusnya persatuannya ada yang salah nih berarti ini. Nah, seperti itu. Oke, lalu kita kembali ke narasumber. Oke, ini saya coba pilih ke narasumber. Nah, ternyata di sini ketua tim saya minta di print hasil rekamnya seperti apa. Nah, lalu saya sudah siapkan ini dengan tombol print. Nah, ini sudah tinggal pilih, sudah siap KKR-nya, tinggal kita pilih datanya seperti apa. Misalkan saya mau milih tadi narasumber. Oke, narasumber. Lalu di sini saya sudah siapkan pilih jenis, tinggal klik. Nah, datanya sudah terpanggil. Lalu sudah tinggal klik print. eh Print. Nah, di sini sudah ada datanya, sudah siap print, sudah ada kopnya, tinggal data-data. Memang hasilnya kecil, tapi bisa mencakup semuanya seperti itu. Nah, ini saya katakan saja dan dokumen berhasil dicetak. Seperti itu penjelasan saya dan untuk database-nya sudah saya susun seperti besaran jadi peraturan presiden nomor 7 tahun 2025 serta satuan harga regional dan ada beberapa tambahan-tambahannya. Jadi di sini saya menyusun database seperti ini untuk perkembangan kelanjutannya. Apakah ada dalam perbaruan peraturan atau misalkan jenis perbaruan itu bisa dipermudah untuk melakukan perkembangan seperti itu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.